Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqul ana thalithu syarikaini ma lam yahul ahaduhuma sahibahu." Abu Dawud an-Nabi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sunni Allah ku yaqulu dahu sapa Allah. Ana thalithu syarikaini." Ana utai ingsun Allah iku thalithu syarikaini kang wong zat kang ngaping teloni. Maksudnya ngaping teloni itu yang menyertai dua orang syarikaini itu wong loro kang sekuton, dua orang yang berkongsi. Allah menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi, bekerja sama ya. Syarikain itu syirkah. Kalau hari ini syirkah itu ya join ya. Allah menjadi pihak yang ketiga. Maksudnya Allah menjadi zat yang menolong ya. Allah akan menyertai gitu. Dua orang yang sedang bekerja sama. Malam yahun ahaduhuma sahibahu. Malam yahun selagi ini orang khianat, tidak mengkhianati. Sopo ahaduhuma salah suci syarika ini sahibahu ing koncone syarika ini, selama masing-masing tidak mengkhianati yang lain. Maksudnya Allah itu ya memberikan pertolongan ya, memberikan berkah ya. Syirkah itu artinya Allah ikut bersama di situ. Artinya Allah ikut bekerja bukan. Allah ikut memberikan pertolongan, Allah ikut memberikan berkah ya. Menjadi pihak ketiga itu maksudnya dia menyertai dua orang yang sedang melakukan kerjasama ya. Ini namanya istiarah ya, tarsih. Jadi Allah itu menyertai dua orang yang sedang melakukan kongsi atau kerjasama ya. Selama masing-masing pihak ini sama amanah ya. Selama dua belah pihak ini saling membantu satu sama lain ya. Ini sama dengan hadis wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu menolong hamba selama hambanya mau menolong orang lain ya. Orang yang saling tolong menolong, orang yang saling berbuat baik itu ditulungi oleh Allah ya. Jadi hadis ana tsalitsus syarikain artinya Allah akan menyertai dua orang yang sedang bekerja sama, dua pihak yang saling berkongsi, syirkah, join. Allah memberi dia pertolongan, memberi dia keberkahan. Malam yahun ahaduhuma sahibahu, selama masing-masing pihak tidak berkhianat pada yang lain ya. Jadi jangan ada dusta, jangan ada kepalsuan. Orang kalau komitmen yang benar ya. Orang kalau berniat membantu yang benar. Jangan berpura-pura ya. Jangan dusta ya. Kalau masing-masing pihak ini sudah berkhianat, kalau masing-masing atau salah satunya sudah tidak komitmen, maka Allah menghilangkan berkah di antara keduanya ya. Jadi harus ada kejujuran. Orang kerjasama itu bagus ya.
Orang ini tidak bisa kerja sendiri. Kita ini selalu membutuhkan orang lain. Karena masing-masing orang ini diberi kelebihan oleh Allah ya. Sama-sama punya tangan. Ada yang tangannya pintar ngelukis, ada yang pintar tinju, ada yang pintar pencak, ada yang pintar kendang. Orang ini punya kelebihan masing-masing. Makanya hendaknya satu sama lain bekerja sama ya. Tetapi masing-masing harus jujur. Kalau kerjasama itu tidak dilandaskan kejujuran, kalau tidak ada komitmen, maka tidak ada berkah ya. Hadis riwayat Abu Dawud an Abi Hurairah. Selanjutnya, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalbi. Innallah sti Allah iku la yu'adzibu ora nyiksa sapa Allah bidam'il aini kelawan luwe meripat. Allah tidak menyiksa ya gara-gara orang itu menangis. Gara-gara orang menangis, artinya Allah itu ini urusannya soal mayit ya. Urusannya orang mati itulah. Orang meninggal itu kan tidak boleh diratapi ya. Ini kan sering tuh kalau ada orang mati kan terus diingatkan orang Jawa bilang kasihan mayitnya, kasihan jenazahnya. Yang tidak boleh itu menangis meratap-ratap ya. Tetapi kalau cuma menangis biasa, damil aini itu coro Jawa berbesmili ya. Berbesmili, menitikkan air mata itu tidak apa-apa gitu loh. Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah tidak akan menyiksa, maksudnya menyiksa mayat orang mati bidam'il ain sebab ada tangisan derai air mata. Wala bihuznil qalbi, lan ora sebab susah hati. Ya kan wajar toh, orang ditinggal mati sedih itu kan sudah lumrah ya. Masa ada orang ditinggal mati terus guyu ya tambah gak kena. Orang ditinggal mati keluarga, anak, istri ya, atau ditinggal mati oleh sahabat, pasti sedih ya. Itu normal, tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu apabila seseorang ditinggal mati itu menunjukkan ketidakrelaan. Nangis-nangis, jerit-jerit, meratap-ratap, itu yang tidak boleh. Tapi kalau menangis secara alami, ya namanya orang ditinggal mati, mosok guyu kan gak kena. Kalau nangis, sedih, duka, itu sesuatu yang wajar. Yang tidak boleh itu walakin yu'adzibu bihadza. Walakin yu'adzibu, tapi nyiksa sapa Allah bihadza sebab iki. Wa isyarah Nabi ila lisanihi maring lisani Nabi. Yang tidak boleh itu kamu bengok-bengok, sambat-sambat, meratap-ratapi kematian, itu yang enggak boleh ya. Au yarhamu, utawa melasi sapa Allah. Fa innal mayyita, satuni mayyit iku yu'adzabu, dan siksa sapa mayit bibukai ahlihi, sebab tangisane keluargane mayit alaihi ing atase mayit. Hadis ini asalnya itu riwayat dari sahabat Ibnu Umar
Ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Itu posisinya sudah kritis ya. Ada sahabat sakit kritis. Kemudian Rasulullah SAW datang menjenguk bersama sahabat Abdurrahman bin Auf, bersama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pada saat itu Sa'ad bin Ubadah itu sudah kritis. Keluarganya udah kumpul. Ya namanya orang sakit kan, keluarganya nangis lah. Terus Rasulullah tanya, apa sudah meninggal? Keluarga bilang belum. Belum, Nabi masih kritis. Rasulullah juga menangis ya. Kanjeng Nabi juga menangis. Karena ini sahabat baik nangis. Melihat kanjeng Nabi menangis, semua ya ikut nangis. Bagaimana? Oh Nabi aja nangis, yang lainnya nangis semua ya. Terus Nabi berkata demikian, ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidzam'il ain. Allah tidak akan menyiksa sebab kita ini menitikkan air mata. Wala bihusnil qalbi, Allah juga tidak akan menyiksa sebab kesedihan. Tetapi walakin yu'adzibu bihadza, disiksa karena ini. Yang enggak boleh itu bengok-bengoknya itu. Kalau air mata menetes itu ya sudah kodrat ya. Namanya orang sedih, namanya orang susah ya nangis. Ketika Rasulullah SAW ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, Rasulullah ya menangis. Sahabat juga begitu protes. Sahabat ini memang belak-belakan. Duh, Nabi kok menangis? Karena dalam riwayat Nabi kan enggak boleh menangis. Nabi mengatakan air mata ini minar rahmah. Air mata ini karena kasih sayang ya. Enggak apa-apa ya. Justru kalau enggak nangis ini aneh. Ada anaknya mati terus senyum-senyum, mengong nih walanya. Keluarga ini mati, guyu, waduh ini rumah sakit jiwa ini. Sedih itu biasa ya. Yang tidak boleh itu sambat-sambat menunjukkan ketidakrelaan ya. Kok mati sih? Kok tego pangeran? Nah umpamanya ya. Yang tidak boleh itu. Kalau soal menangis itu tidak masalah, alami ya. Manusia sedih menangis ya. Kan yang memberi nangis itu kan Allah kan. Jadi menangisi ada keluarga sakit nangis boleh ya. Itu tidak termasuk yang dilarang itu ya. Bukan jafa ya. Itu menunjukkan kesedihan, menunjukkan simpati. Jadi kalau orang itu terima ya, yang ditinggal mati keluarganya itu rela, memang sudah takdir, maka Allah akan beri rahmat ya. Sebaliknya kalau orang itu tidak mau, jadi yang tidak boleh itu protes apa, menggugat Allah kok begini, marah-marah, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau menangis secara alami ya, sebagai kesedihan, ekspresi, itu boleh-boleh aja ya. Sebab nangis tertawa ini kan dari Allah lah ya. Allah yang memberikan nangis, huwa adhaka wa abka. Orang itu iso guyu, seneng atau sedih itu kan ya dari Allah ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan tadma'ul ain wa yahzunul qalb wa la naqulu ma yushitur rabb. Air mata boleh mengalir, hati boleh sedih, tapi jangan mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh Gusti Allah ya. Jadi kalau orang itu nangis karena ditinggal mati orang tua, keluarga, itu sesuatu yang biasa ya.
tidak ada masalah, asalkan tidak menjerit-jerit ya. Itu yang disebut dengan niyahah ya. Yang tidak boleh itu menjerit-jerit, meratap-ratap, nah, itu yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan dakwal jahiliyah ya. Yang dilaknat ya, ada riwayat itu dilaknat an-niyahah, sambat-sambat atau sampai merobek-robek baju ya. Ekspresi yang berlebihan. Sedih boleh ya, sedih boleh, wajar. Tapi tidak boleh sampai gulung kuming, nangis jerit-jerit, memukul-mukul diri. Nah itu tidak boleh. Kalau ada orang menangis, sedih, itu wajar, tidak masalah ya. Rawahul jamaah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok ulama termasuk Bukhari juga. Inna Allah ta'ala yaqul idza khudlu karimatai abdi fid dunya lam yakun lahu indi jazaun illal jannah. Allah berkata, yaqul innallaha yaqul, Allah berfirman berkata, idza akhadtu karimatai abdi, idza akhadtu nalikane ngalap ingsun karimatai abdi ing mripat lurune kawula ingsun ya. Maksudnya karimatai abdi itu dua hal yang paling berharga. Kalau aku mengambil dua hal yang paling berharga dari hambaku, apa itu? Mata. Nikmat mata ini nikmat besar sekali, besar, sangat besar. Kita bisa melihat ini, Masya Allah, nikmatnya luar biasa ya. Makanya yang masih bisa melihat walaupun pakai kacamata ya, harus disyukuri ya. Syukur kita bisa melihat ini nikmat ya. Gunakan untuk baca Quran ya. Gunakan untuk ngaji. Jangan kamu gunakan untuk mentelangi YouTube ya. Gunakan nikmat mata ini baik-baiknya ya. Mata ini sesuatu yang sangat berharga. Kenikmatan dunia ini yang terbesar ini yang melihat itu. Masih gak ketok, muasno tok kan seneng. Muasno masih maksudnya meskipun gak ikut merasakan, melihat aja kan puas lah. Orang sampai keliling luar negeri, pergi ke gunung, pergi ke laut. Untuk apa? Untuk melihat pemandangan yang indah ya. Manusia ini merasakan keindahan itu ya, pertama apa yang dia lihat. Kamu kepingin makan enak, karena apa? Kamu lihat, kelihatan ini kebul-kebul, baru kamu ingin makan. Kamu lihat perempuan cantik, wah, kamu ingin nikah dan seterusnya. Nikmat pertama itu dari mata, makanya disebut karimatai ya. Dua hal yang sangat berharga, sangat mulia lah. Kalau Allah mengambil dua bola mata hambanya, artinya kalau Allah menakdirkan seseorang itu menjadi buta gitu ya, di dunia ya. Kalau Allah itu menakdirkan orang asalnya lihat terus gak lihat ya, kan itu nikmat melihat ini. Terus gak lihat, gelap tiba-tiba dunia. Lam yakun mongko ora ono lau kudu abad indi ono ngersane ingsun Allah opo jazaun balasan illal jannata angin swarga ya. Orang kalau rela ya, ini tentang keikhlasan dalam kesedihan. Apabila seorang hamba, maksudnya apabila seorang hamba diambil oleh Allah kedua bola matanya
Nah, maksudnya kalau ada orang mendadak buta, ya, orang asalnya bisa melihat kemudian menjadi buta. Siapa orang oleh Allah diambil nikmatnya berupa penglihatannya, ini kan cobaan yang sangat besar, cobaan yang berat ya. Orang mati, belum mati, orang hidup tapi gak ketok, ini kan belai besar ya. Cobaan berat ya. Terus sabar. Nah, sabarnya ini yang penting ya. Kalau nggak sabar ya percuma ya. Orang menjadi buta ini kan seperti orang mati kan. Sebab dia berjalan tanpa bisa melihat ya. Nah, ini suatu cobaan yang besar. Kalau orang itu mau bersabar, diberi cobaan Allah, tiba-tiba tidak bisa melihat, maka dia akan diberi balasan pahala besar berupa surga ya. Kalau dia mau sabar ya. Apabila orang mau bersabar, ikhlas, ridho, menerima cobaan Allah berupa hilangnya penglihatan ya, maka Allah akan beri dia pahala besar, dia akan dimasukkan ke surga ya. Yang dimaksud itu ya mata-matai kita ini yang lihat ini ya. Kalau di Al-Quran ada ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa orang di dunia ini buta, dia di akhirat akan buta. Maksudnya itu buta mata hati ya. Jadi buta ini ada buta mata, ada buta mata hati ya. Makanya ngaji Quran ini harus ngerti tafsir. Ada orang maknai Quran berdasarkan terjemah, nggak mau ngaji ilmunya Al-Quran, ya keliru. Seperti orang Wahabi itu nggak mau menafsirkan ayat sesuai dengan penjelasan yang lain. Dia maunya ayat ya ditafsirkan apa adanya. Makanya orang-orang Wahabi itu mengatakan Allah itu di mana? Allah itu duduk di langit. Dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Menurut Wahabi maknanya ya makna letter L. Tuhan Ar-Rahman 'alal arsy, di atas aras singgasana, istawa, duduk. Jadi Allah itu duduk kayak saya duduk begini nih. Kalau kita orang ahli sunnah mengatakan Allah tidak duduk di langit, karena Allah bukan manusia. Duduk ini kan saya manusia. Jadi orang Wahabi itu menjadi kaku, menjadi keras, karena menafsirkan ayatnya itu serampangan, makna letterlek. Saya tahun 94 pertama kali saya ke Mekah itu di Medina, ketemu orang Wahabi ini di warung, ditanya Indonesia. Orang Saudi itu pada titik-titik tertentu itu tidak suka sama kita. Karena apa? Mereka akidahnya Wahabi itu akidahnya Ibnu Taimiyah, sementara kita akidahnya Asy'ari ya. Ahlu sunnah versi kita Asy'ari Maturidi. Mereka orang-orang Saudi itu nggak mau, menganggap kita ini ahli bid'ah. Jadi mereka benci sekali. Ketika saya ditanya orang Wahabi Indonesia, langsung berkata Asy'ari. Wah, Asy'ari. Saya bilang iya, Asy'ari i'tiqadan wasyafi'i madhaban. Saya ini berakidah Asy'ari, bermadhab Syafi'i. Langsung ditanya sama mahasiswa Saudi, Aina Allah?
Allah ada di mana? Ini pertanyaan krusial sudah bagi orang Wahabi. Allah ada di mana? Saya mengatakan Allah tidak butuh tempat, karena Allah bukan benda. Saya manusia, benda perlu tempat. Saya duduk di atas kursi, ini kitab di atas meja, ya kan? Ini mic di atas meja. Benda perlu tempat. Ini namanya tahayyus lil jirmi. Benda itu perlu tempat yang cukup. Orang segede saya ini dilebokno gelas, ya gak iso toh. Saya perlu tempat sebesar saya, ya kan? Kalau saya dimasukkan gelas gimana? Nah ya apa caranya? Ya? Nggak bisa. Saya dimasukkan botol bisa apa enggak? Nah, ya nggak bisa dong. Karena saya perlu volume tempat segini. Baju saya segini, dikasih baju ukuran S gak cukup ya. Saya ini benda manusia ya. Tetapi Allah tidak perlu tempat, karena Allah bukan benda. Muarah orang Wahabi. Saya didalili, kamu ini bid'ah, kamu ini menafsiri, mentakwil Al-Quran. Kita ini dianggap sama dengan orang Yahudi yang kulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Orang Yahudi itu kan mempelesetkan hintoh menjadi hintoh. Makanya mereka menganggap kita ini istawa bimakna istaula itu sesat. Kalau kita mengatakan kan innallaha ala arsistawa itu kan bimakna istaula, Allah yang menguasai arsy, bukan Allah duduk di arsy. Tapi Saudi orang Wahabi nggak mau. Artinya ya Allah itu duduk di langit. Jadi menurut keyakinan orang Wahabi, manusia yang naik loteng apartemen tingkat 15 itu lebih dekat kepada Allah daripada yang di lantai 1, karena dia semakin tinggi. Nah, jadi Allah yang naik pesawat itu dekat dengan Gusti Allah karena dia ketinggian 3000 kaki. Ya, ini kan nggak benar. Nah kalau Allah di langit, saya bilang kalau Allah di langit, terus yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin, Allah setiap pagi turun ke bumi, berarti Allah lari-lari. Saya bilang, wah ini gak masuk akal ini. Jadi mereka mendalili dalil Ummu Sauda. Nabi pernah ada tawanan, ditanya, aina Allah, Allah ada di mana? Orang itu mengatakan di atas. Terus oleh Nabi dibebaskan. Jadi mereka mengatakan Allah itu duduk di langit. Buktinya ketika ada orang ditawan mengatakan Allah di mana? Di atas, dibebaskan. Saya bilang di atas itu bukan berarti ada duduk di atas, Pak. Seperti saya bilang atasan saya. Atasanmu pakai dukurin dasmu. Ya enggak dong, atasan itu kan istilah toh. Masa atasan itu di atas kepala saya? Ini bawahan kayak sore sikil. Ya enggak. Sama dengan hadis mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun. Posisi terdekat hamba dengan Allah itu ketika sujud. Apakah berarti Allah itu ada di bawah karpet? Ya kan tidak begitu kan. Ini kan pemahaman yang letterlek yang salah itu. Ya. Makanya ini berbahaya. Konon dulu pernah ada diskusi ya masalah ini. Orang Wahabi tidak mau memaknai Quran kalau tidak arti yang sesungguhnya. Jadi kalau menurut Quran cetakan Saudi, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, itu artinya ya Allah datang bersama malaikat baris berbaris. Jadi Allah menjadi komandan upacara. Ya mau baris berbaris kok. Jadi gimana masa Allah datang sama malaikat baris? Terjemahnya begitu, terjemah bahasa. Tapi kan maknanya tidak begitu. Sama dengan itu, ulama Saudi yang terkenal itu kan bin Bas itu buta. Rata-rata ulama Saudi itu buta. Termasuk yang terakhir sebelum ini itu Mufti Saudi itu Abdullah bin Bas
itu buta, dorir, buta. Dia mengatakan tidak ada takwil, yang ada makna Quran ya makna aslinya. Ada orang tanya, lah kalau begitu gimana artinya ayat wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Lah kalau begitu siapa yang di dunia buta, di akhirat buta, berarti kamu nanti di akhirat buta. Kaget dia nggak bisa ngomong. Karena buta yang dimaksud itu buta mata hati. Ya sakno wong dunya sing picek-picek iki. Oke akhirat picek maneh. Alangkah sedihnya. Makanya tidak bisa dinakani begitu. Allah mengatakan wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Yang dimaksud itu a'ma hati ya. Siapa yang di dunia ini buta hatinya, ngawur, gak iman, dia di akhirat akan jadi buta. Itu benar. Tapi kalau di dunia buta, di akhirat buta itu matanya, lah orang buta itu kan akan buta seumur hidup. Di dunia buta, di akhirat buta, di surga buta, lulu ya apa? Ya. Jadi buta ini lihat dulu konteksnya ya. Sama dengan hadis yang lain mengatakan man mata ala syai'in ba'athahullahu alaihi. Siapa orang mati menetapi sesuatu, dia akan dibangkitkan pada itu. Ini yang dimaksud apa? Yang dimaksud amal ya. Orang akan mati sesuai amalnya. Dia akan dibangkitkan sesuai keadaannya. Maksudnya keadaan dari amalnya. Kalau dia amal baik akan dibangkitkan dari baik. Bukan berarti kalau dia hidupnya buta, di akhirat buta lagi. Loh ya sakno wong picek, diskriminasi namanya ya. Inilah perlunya pemahaman Al-Quran yang benar. Orang menjadi teroris, menjadi kaku ya, karena dia apa? Belajar Quran diterjemah pakai terjemahan, tidak ngerti maksudnya. Nah, itu berbahaya. Makanya kemudian timbul aliran keras itu ya, karena maknanya itu letterlek, sulit. Mereka memaknai yadullah fauqa aydihim. Kalau kita kan memaknainya kan bukan tangannya Allah. Mereka orang Wahabi memaknai ya tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti tangannya Allah disusun-susun inilah. Yadullah fauqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka. Ditumpuk-tumpuk lah tangannya. Ndukur diri tangannya Gusti Allah. Ini maham, gak bener ini. Yadullah itu ya kekuasaan Allah. Kita memaknai begitu ya. Nah kalau tangannya Allah, kakinya Allah ya apa? Nah susah kan. Rawahu Tirmidzi an Anas. Selanjutnya hadis innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Innallah sudai Allah iku qad harrama, teman-teman ngaromaken sapa Allah ala nari ing atase neraka man ing wong kala kang ngucapaken sapa man ngucapaken la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Diharamkan ala nari ing atase neraka. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara konsekuen tidak akan masuk neraka. Yabtaghi kang nyupri sapa wong bidzalika kelan mengkono la ilaha illallah wajhallahi ing ridhoni Gusti Allah. Ini begini loh ya konteksnya. Apakah berarti orang itu kalau sudah
mengucapkan la ilaha illallah wis gak sembahyang gak apa-apa. Bukan begitu. Hadis ini kan kalau dimaknai teks ya, teks hadis ini kan hadis sahih ini, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan Allah mengharamkan neraka. Allah mengharamkan neraka ya bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, di mana orang itu mengucapkannya mengharapkan ridhonya Gusti Allah. Ya, maksudnya diucapkan secara ikhlas ya. Apakah itu cukup? Seumur hidup ngomong sekali saja la ilaha illallah. Apakah dengan begitu dia otomatis masuk surga, tidak masuk neraka? Ya bukan begitu ya. Lalu enak la ilaha illallah terus gak sholat, la ilaha illallah terus kelakuannya rusak-rusakan. Ya tidak demikian ya. Memang ya orang yang punya iman ya, orang yang punya iman maksudnya yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Itulah bedanya di situ. Apakah dia masuk neraka? Iya kalau memang punya dosa. Lah kok enak la ilaha illallah gak sholat, dia belum neraka disik tawang jenenge kotor, dosanya akeh. Ulama menafsirinya ini ada beberapa versi. Maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan jujur ya, dan konsekuen ya, ini pasti masuk surga. Pasti masuk surga, pasti ya. Jangan takut. Kalau ada orang itu mengatakan Islam ini agama yang sulit, kalau di agama lain kan dijamin masuk surga karena sudah ditebus. Nah, ada namanya dosa tebus. Ada yang sudah disalib untuk menebus dosa manusia, sehingga siapa masuk agama itu dijamin masuk surga. Loh, Islam juga, orang Islam ini dijamin masuk surga. Dijamin, pasti ya, mesti ya, bukan tidak. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Loh, dalilnya mana? Ini annallaha qad harrama 'alan nar. Allah mengharamkan masuk neraka. Yang diharamkan itu apa? Yang dimaksud ai narul khulud. Yang dimaksud itu tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau masuk neraka sebentar, iya, atau tergantung keadilan Gusti Allah gitu loh. Jadi yang dimaksud orang mukmin ya, kita insya Allah semua pasti masuk surga. Pasti itu, yakin, jangan ragu-ragu, yakin pasti masuk surga itu pasti. Nabi juga menjamin kok, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, yang enggak mau masuk surga siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku masuk surga pasti, yakin. Yang durhaka berarti tidak mau masuk surga ya. Jadi kita harus bahagia orang. Jadi kita orang beriman ini, orang Islam ini jangan pesimis ya. Saya ini masuk surga apa enggak? Pasti masuk surga pasti. Kalau kita mati membawa la ilaha illallah ya. Lah, yang masuk surga VIP, nah nanti cuma masuk surganya aja beda-beda ya. Ada yang masuknya VIP, ada yang lambat.
ya, sesuai amalnya. Kalau amalnya di dunia cepat, ya masuk surganya cepat. Kalau yang di amal dunia ini gelaham luhum, kendu-kendu, ya mlebu swarga ya kendu ya. Man bati amaluhu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya kendu, nasabnya tidak bisa mempercepat dia ya. Walaupun anaknya kiai, anaknya nabi sekalipun, kalau amalnya kendu ya masuk surganya kendu ya. Tapi semua orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ya. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti ya. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dijamin masuk surga ya. Dari situlah selalu mengazimkan zikir la ilaha illallah. Supaya apa? Kalau kita dipanggil dalam keadaan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu harus menancap di hati kita. Karena orang mau mati itu ada godaan. Setan menggoda supaya menukar iman. Selama orang itu mati dalam keadaan iman, pasti masuk surga, pasti. Jangan takut ya, kita pasti masuk surga ya. Berbahagialah jadi orang Islam. Banggalah jadi orang Islam. Jangan minder jadi orang Islam. Apa saya masuk surga? Pasti ya, pasti masuk surga, pasti ya. Tetapi ya, masuk surganya kapan? Nah ini masalahnya ya. Kalau dia itu amalnya baik, ya jelas tidak akan masuk neraka, pasti langsung masuk surga. Pasti. Ada satu riwayat ya, seperti yang ada dalam tiba itu loh. Umat Muhammad SAW akan dibagi 3 kelompok. Suluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Muhammad ini akan masuk surga secara VIP bighairi hisab, tanpa periksa. Oh, ini kartu khusus ya. Kita ini kalau mau megang VIP ya, ini beda. Di dunia aja beda. Contoh, kalau kamu pergi ke bank ya, ini kalau biasa-biasa ya kamu harus antri. Kadang dulu itu bank BCI, sekarang bank sepi. Dulu saya ini kalau mau ke bank, namanya bank BCA, waduh, antrinya kalau hari Senin itu berdiri bisa sampai 1 jam. Wah capek. Tapi kalau kita punya kartu VIP ya, kalau di bank namanya kartu prioritas ya, maka kita tidak akan berdiri. Kita dilayani khusus di tempat lain, dikasih teh, kasih kopi, kasih jajan ya. Namanya prioritas. Saya punya kartu prioritas. Maka saya kalau masuk bank gak ngacak saya, duduk saya di depan meja. Terus ditanya, mau apa Pak? Saya mau transfer. Dia yang nulis berapa Pak? Sekian. Kirim kemana? Mari Pak, tanda tangan. Tanda tangan. Mek lunggu, mek ngeteh ya. Di dunia aja ada namanya prioritas ya. Lah besok masuk surga ini ada yang prioritas. Sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ada yang seperti lagi, wasusun ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Sepertiga umat ini ada yang datang dengan dosa-dosa dan pahala imbang. Ngaji ya sergap, karaoke ya lumayan sergap, mainnya setengah-setengah. Jamaah ya sergap, dangdutan ya aktif. Nah ini ada yang separuh-separuh. Terus mungkin karena dia memang ikhlasnya ada, tawadhu'nya ada, fayughfaru lahum, diampuni oleh Allah. Ya, diproses tapi sebentar. Lah, sing celaka ini sing golongan ketiga ini Rek. VIP masuk langsung. Golongan kedua ini menengah, ada masalah, diperiksa, diampuni, bebas. Lah, wasulusun ya'tuna bidhunubin wa khotoya idham. Ada sekelompok manusia ini yang datang dengan dosa bergunung-gunung.
Fayaqulu Allah li malaikah, Allah berkata pada malaikat, idzabu fazinuhum. Malaikat coba diperiksa, ditimbang. Fayaquluna ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amtsalil jibal. Malaikat kaget, diperiksa ternyata ya Allah, dosanya bergunung-gunung, maksiatnya sak gudang-gudang. Wajadnahum asrafu ala anfusihim. Yang kelompok ini kurang ajarnya banget ini, kenemenan ini orang ini, kebacut jare wong Jawa. Ada sekelompok orang ini yang kakean dosa, ibadah titik, dosanya akeh. Wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amtsalil jibal. Dosanya sak gunung-gunung. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi meskipun dia banyak dosa, di hatinya masih ada iman. Dia punya dosa tapi hatinya masih ada nyesel, masih bersahadat ya. Maka Allah atas keadilannya akan mengatakan, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa bi bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Allah akhirnya mengatakan, saya tidak akan menyamakan orang yang bertauhid dengan orang yang mendurhakai saya. Saya tidak mungkin menyamakan orang mukmin dengan orang kafir. Maka adkhiluhumur jannata birahmatihi. Kelompok ini masukkan surga bukan karena amalnya, masukkan surga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi pada detik terakhir semua akan masuk surga ya. Yang ikhlas akan masuk surga cepat, tidak neraka sama sekali. Tapi yang jelek-jelek ya mungkin masuk neraka sebentar. Berapa tahun? 10.000 tahun, 20.000 tahun. Waduh. Bukan dimaksudkan neraka haram bagi dia, artinya tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan Allah mengatakan neraka diharamkan bagi dia itu untuk selama-lamanya. Adapun kalau dia masuk neraka sebentar, itu seperti dicuci gitu. Orang ini kalau ada kotor kan dilondri tuh. Dilondri dulu, baju kotor dimasukkan mesin cuci ya. Jadi kalau ada orang beriman kok besok masuk neraka, ya karena kotorannya banyak, dilondri dulu di neraka. Puter, setelah itu dicuci bersih, dimasukkan surga ya. Jadi harapan masih ada ya. Harapan masih ada. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Kita pasti masuk surga, yakin ya. Semua orang yang beriman pasti masuk surga. Cuma cara masuknya ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama ya. Semua orang mukmin diharamkan masuk neraka. Maksudnya diharamkan masuk neraka untuk selama-lamanya. Kalau masuk neraka sebentar boleh, mungkin ya, kecuali kalau dia diberi syafaat oleh Rasulullah SAW atau diampuni dosanya oleh Gusti Allah, maka dia bisa jadi nggak masuk neraka. Karena apa? Rasulullah menolong dia ya. Di dunia ini kan juga ada tuh namanya syafaat itu. Ada. Saya ini pernah naik haji ya beberapa kali. Kalau kita ini pulang dari luar negeri,
Itu kan mesti harus diperiksa paspor, diperiksa bawaan. Nah, itu pastilah. Umum itu standar. Tapi kalau saya masuknya dengan pejabat, gak diperiksa. Turun ada yang jemput, paspor diminta, saya suruh lewat, ajudan yang nyetempelkan ajudan. Saya nggak harus berdiri antri. Kita kan harus antri. Kalau datang umroh atau datang dari luar negeri itu kan baris antri. Mau diperiksa paspor, paspor diperiksa. Setelah itu koper-koper diperiksa, masuk scan semua. Itu standar. Tapi kalau ada syafaat, saya datang dengan pejabat, ya nggak usah. Paspor saya diminta, dia yang antri, kita lewat jalur samping. Koper-koper, ya nggak usah, langsung lewat pinggir ya. Nah ini contohnya syafaat seperti itu ya. Nah besok kita di surga ini muka-muka dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi walaupun dosa kita mungkin besar, tapi kalau ditututi syafaat Kanjeng Nabi, rombongannya Kanjeng Nabi yo gak diperiksa ya. Makanya besok aku lihat ditakoni cuma nih rombongannya Mbah Hasim. Masuk kabeh masuk. Rombongannya wali masuk ya. Muka-muka ngoten. Lek dihitung dhewe-dhewe awak-awak ini gak lulus ya. Susah. Padha mek telo lho. Telo. Pasno telo. Telo lek dihitung situ-situ ada telo. Ketela ini kalau banyak yang jelek namanya telo apa? Jenenge telo bongkeng. Telo bongkeng ini didol gak payu. Sapa gelem tuku telo bongkeng? Telo ana ulere, telo kerupet apa? Puret ndak laku. Kalau dihitung satu-satu nggak laku. Tapi telo bongkeng kalau dimasukkan karung campur dengan baik, yang baik yo laku. Ditimbang sak kintal yo laku. Ya. Dipilih situ-situ gak payu. Lah kita ini lah dipilih situ-situ iso-iso gak lulus nang swarga. Muga-muga besok karena kumpul kiai-kiai ini dihitung karungan. Nah sing bongkeng-bongkeng ketimbang bisa nih sekatut mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Telo bongkeng lek kumpul telo api katut ditimbang. Tapi telo bongkeng diwian ya dibuat. Oh sapa gelem tuku telo bongkeng. Duren bosok siapa yang mau beli? Tapi kalau duren bosok sak pikep campur duren api ya payu didol borongan ya. Lah kita ini berharap dengan kita berkumpul ulama, dengan kita mencintai orang-orang soleh, muka-muka besok dihitung borongan ya. Artinya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muka-muka kita bisa gandol guru kita. Guru kita gandol gurunya. Gurunya gandol gurunya. Sampai guru ini sambung gandol Kanjeng Nabi ya. Di sini lo perlunya sanad gitu. Kenapa kita mondok ini perlu guru? Karena kita perlu sambungan. Besok orang-orang ini akan masuk surga zumaro secara rombongan ya. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumaro ya. Orang-orang beriman akan masuk surga rombongan, baris. Neraka yang ngono rombongan. Nah, makanya kita berharap rombongan kita ini saya akan baris di belakang guru saya. Guru saya pertama siapa? Ayah saya. Yang ngajari saya ngaji ayah saya. Ayah saya akan baris di mana? Ayah saya baris di belakangnya Kiai Romli. Ayah saya muridnya Kiai Romli. Kiai Romli baris di mana? Kiai Romli muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Oh, Kiai Romli baris di belakangnya Kiai Khalil. Kiai Khalil baris di mana? Oh, Kiai Khalil muridnya Kiai Khotib Minangkabawi. Ah, di depannya lagi. Kiai Khotib muridnya siapa? Muridnya Syekh Zaini Tahlan, baris di depannya lagi. Jadi kita akan sambung-sambung ya. Sambung. Ilmu kita ini gak nemu.
Saya belajar dari guru saya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka-muka kita baris bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.